Sebuah mobil ludes terbakar sesaat setelah mengisi bahan bakar di sebuah SPBU yang berada di Luwiliang, Bogor. Menurut keterangan polisi, api diduga berasal dari percikan api dalam mesin yang berada di bagian depan mobil setelah mobil mengisi BBM dan melaju keluar SPBU. Dari percikan tersebut, api merambat ke seluruh bagian mobil. Mengetahui mobil yang terbakar, pengemudi dan seorang penumpangnya bergegas keluar dan meminta pertolongan pada warga sekitar hingga menghubungi petugas pemadam kebakaran. Api sempat sulit dipadamkan karena bahan bakar yang terus keluar dari tangki BBM hingga sempat mengeluarkan bunyi ledakan. Keterangan sementara bahwa sebelum terjadi kebakaran, pengguna mengisi bahan bakar dulu. Setelah mengisi bahan bakar keluar dari area SPBU, baru terjadi dan kebakar. Sementara sama kru dari SPBU dan masyarakat, mobil dibantu diarahkan ke tempat yang aman di luar jalur utama kendaraan yang Berarti saat isi bensin udah ada percikan api gimana? belum apa-apa. Masih sehat. Ya, cuman pas keluar baru. ini juga Butuh waktu 3 jam untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara sang sopir dan seorang penumpang minibus langsung dilarikan ke RSUD Luwiliang, Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sebuah gudang berisi tumpukan plastik di area pemukiman padat penduduk di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terbakar hebat pagi tadi. Api dengan cepat menghanguskan seluruh isi gudang berupa tumpukan plastik bekas yang akan diolah. Api diduga pertama kali muncul pada dini hari dan sempat membuat warga yang tinggal di sekitar gudang panik. Petugas pemadam kebakaran yang tiba berusaha memadamkan api agar tidak menyebar. Api baru bisa dipadamkan sekitar 2 jam kemudian. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ya, ini adalah program yang bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Pagi ini bersama saya Anita Mai. Dan saya Pram Senjaya. Pemirsa, selama 1 jam ke depan kami juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial, pemirsa. Iya, tentunya kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_iNews dan juga @official_iNewsTV. Nah, pemirsa, ini Anda juga bisa melapor ke kami, pemirsa, menghubungi kami melalui alamat email kami di laporpolisi.ais@gmail.com, pemirsa. Dan jangan lupa pastikan selalu menggunakan hashtag Lapor Polisi, pemirsa. Nah, ini dari awal tadi kita sudah disuguhi dengan sejumlah informasi kebakaran, pemirsa. Betul. Dan ini dari Sidoarjo. Kebakaran juga terjadi, pemirsa, di gudang penyimpanan bahan bakar minyak milik swasta di Palembang, Sumatera Selatan. Ini ludes terbakar. Betul, asap hitam membumbung tinggi disertai dengan sejumlah ledakan di lokasi kejadian. Kita simak informasinya. inilah di tengah jalan. Inilah video amatir warga yang merekam kebakaran hebat di gudang bahan bakar minyak milik swasta di Jalan TPA Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Api dengan cepat membesar serta mengakibatkan kepulan asap hitam tebal. Tak hanya itu, sejumlah ledakan terjadi di lokasi kebakaran yang tak jauh dari permukiman warga. Warga yang takut dan khawatir segera mengevakuasi barang berharga milik mereka. Tak hanya menghanguskan gudang BBM, kebakaran juga membakar ruko milik warga. Api baru bisa dipadamkan setelah 1,5 jam dengan melibatkan puluhan mobil pemadam kebakaran. Hasil identifikasi terakhir tidak ada korban, jadi hanya kerusakan barang, jadi beberapa rumah. Nanti kita akan identifikasi lagi, kita lihat perkembangannya, lihat situasi, kita akan lakukan olah TKP. Diduga penyebabnya apa, Bang? Belum ditahukan.
Jajaran Polrestabes Palembang telah menggelar olah TKP kebakaran dan memasang garis polisi. Akibat kebakaran, kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dari beragam informasi kebakaran kita beralih ke informasi kecelakaan lalu lintas. Pemirsa, ini antara sepeda motor dan minibus yang terjadi di Jalan Raya Puput Tobali, Bangka Selatan. Betul, dan akibat kecelakaan ini seorang pengendara motor tewas. Kecelakaan maut melibatkan pengendara minibus dan pengendara sepeda motor di Kecamatan Toboali, Bangka Selatan. Akibat kecelakaan ini, pengendara motor luka parah dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Salah satu warga yang berada di lokasi kejadian mengatakan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut datang dari arah yang berlawanan di jalan yang menikung. Nah, ini tak lama setelah kecelakaan, pemirsa, tim unit laka lantas Satlantas Polres Bangka Selatan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah pengendara sepeda motor tersebut kemudian langsung dibawa ke RSUD Bangka Selatan. Informasi kecelakaan, pemirsa, kecelakaan maut yang melibatkan minibus dan angkutan umum di Sukabumi, Jawa Barat mengakibatkan 3 orang tewas. Ya pemirsa, ini kecelakaan dipicu minibus yang melaju kencang tak terkendali sehingga menghantam angkutan umum. Inilah detik-detik tabrakan antara minibus dengan angkutan kota di Jalan RA Kosasi, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Akibat minibus yang melaju kencang saat keluar dari komplek perumahan, tabrakan tak terelakkan. Usai menghantam angkot, minibus menabrak warung yang ada di depannya. Kondisi minibus dan angkutan umum rusak parah. Akibat kecelakaan ini 3 orang tewas, di antaranya sopir dan penumpang angkot, serta seorang pedagang makanan yang berjualan di lokasi kecelakaan. Sementara sopir minibus diamankan polisi. Mobil silver lari kenceng dari arah kota, ada angkot lewat, kena saking kerasnya, kebalik sampai bus di sini, supirnya langsung mental. Diduga untuk korban saat ini berjumlah ada 6 orang. Angkutan kota jurusan Sukaraja terpental ke samping kanan jalan apabila dilihat dari arah laju kendaraan angkutan umum tersebut, sehingga mengenai atau menabrak pedagang cakwe yang sementara berjualan di bahu jalan sebelah kanan arah laju dari angkot tersebut. Akibat kecelakaan arus lalu lintas dari 2 arah tersendat, kini kasus kecelakaan maut ditangani Satlantas Polres Sukabumi Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Dua orang juru parkir menjadi korban penembakan yang diduga menggunakan airsoft gun oleh orang tak dikenal di Jalan Mangga 2 Raya, Taman Sari, Jakarta Barat. Nah pemirsa, akibat peristiwa ini pemirsa, kedua orang korban mengalami luka di bagian perut dan juga di kaki. Dua orang juru parkir menjadi korban penembakan serta mengalami luka-luka di bagian perut dan kaki oleh orang tak dikenal di Jalan Mangga 2 Raya, Taman Sari, Jakarta Barat. Menurut warga, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu malam. Ketika itu, dirinya melihat kedua orang juru parkir ini tengah dikerumuni warga usai mendapat tembakan dari orang tak dikenal. Nah, sementara itu pemirsa, Kapolsek Taman Sari AKBP Rohman Yongki membenarkan peristiwa penyerangan disertai penembakan ini. Dirinya mengatakan dari pemeriksaan sementara, kedua korban sempat terlibat cekcok dengan seorang pengendara beberapa hari sebelumnya. Nah, dan saat ini unit reskrim Polsek Taman Sari beserta Jatarat Polres Jakarta Barat dan Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan guna mengetahui identitas pelaku penembakan. Kejadian itu adalah penyerangan, bahwa memang betul ada kejadian penyerangan tersebut dan korbannya juga sudah melaporkan terkait dengan ada beberapa luka ya di bagian perut dan satu lagi korban 2 orang di bagian kaki yang diduga akibat tembakan airsoft gun karena lukanya titik kecil berupa gotri.
Menyamar sebagai santri, seorang pencuri motor dihajar massa. Ya, meski sempat berhasil kabur, pemirsa, pelaku akhirnya berhasil diamankan dan menjadi bulan-bulanan warga. Seperti inilah pelaku curanmor berinisial MS, warga Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, setelah tertangkap tangan mencuri motor milik warga di Kelurahan Putrujo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Meski petugas datang mengevakuasi pelaku, masa tetap berusaha mengeroyok pelaku. Menurut saksi mata, ada 2 pelaku mencuri motor kemudian kepergok warga sekitar. Namun satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Jadi motornya itu diparkir dalam rumah. Nah, dia buka kunci motor tapi ketahuan, langsung dia kabur tadi. 2 orang berarti Pak? 2 orang, satunya nggak ketemu, lari ke arah barat. Polisi masih mengejar satu pelaku yang melarikan diri. Kedua pelaku diduga merupakan komplotan curanmor yang sudah lama beraksi di wilayah ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, jajaran Satreskrim Polres Purwakarta, Jawa Barat terus menyelidiki motif dibalik kasus pembunuhan sadis yang dilakukan seorang anak terhadap ibu kandungnya sendiri. Ya, pemirsa, ini kepada polisi, tersangka mengaku membunuh ibunya karena kerap dimarahi. Pelaku ditangkap polisi tak lama usai membunuh ibu kandung di rumahnya di Desa Gunung Hejo, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku guna mengetahui motif dibalik aksi sadis pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal kepada ibunya karena kerap dimarahi, hingga pada akhirnya kekesalan pelaku memuncak dan tega membunuh sang ibu. Terkait adanya indikasi pelaku mempunyai riwayat gangguan kejiwaan, polisi belum bisa memastikannya. Motif sementara menurut keterangan pelaku bahwa dia marah atau jengkel kepada ibunya karena sering dimarahi. Untuk indikasi ada gangguan kejiwaan seperti apa, Dan? Ya, menurut keterangan sementara dari tetangga, orang-orang terdekatnya, memang benar pelaku punya riwayat, pernah berobat. Cuman tahap itu nanti kita lakukan di tahap penyidikan, sementara si pelaku sudah kita naikkan satu sebagai tersangka, sambil menunggu keterangan medis atau riwayat bahwa betul yang si pelaku pernah terindikasi ada gangguan jiwa. Guna memastikan hal ini, polisi akan menunggu hasil tes kejiwaan pelaku oleh tim ahli. Jika terbukti pelaku dalam kondisi sehat, maka pelaku bisa terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai kasus anak yang membunuh ibu kandungnya ini, pemirsa, kita sudah bergabung dengan Kapolres Purwakarta AKBP Edward Zulkarnain. Selamat pagi Pak Edward, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi iNews, Pak. Selamat pagi Pak Edward. Pak Edward, kita langsung saja Pak Edward. Ini terima kasih sebelumnya Pak Edward. Ini bagaimana update terkini Pak? Infonya memang benar, apakah pelaku ini memang mengalami gangguan jiwa atau tidak Bapak sebenarnya? Ya, berdasarkan keterangan sementara dari pelaku dan keluarga bahwa memang benar pelaku pernah mengalami gangguan jiwa dan pernah berobat. Namun kita sebagai penyidik tentu akan melakukan langkah-langkah untuk pendalaman kepada ahli apakah benar orang ini mengalami gangguan jiwa dan apakah bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Baik, lalu kemudian ada indikasi awal pelaku ini mengalami gangguan jiwa itu seperti apa Pak? Apakah hanya karena dari cerita atau keterangan dari keluarganya, ataukah memang dari hasil pemeriksaan ada sesuatu yang memicu bahwa memang dinyatakan mengalami gangguan jiwa Pak? Iya, jadi pada saat kita amankan pelaku, jadi keluarga dan tetangga korban mengatakan bahwa si pelaku pernah sering teriak, sering murung. Memang menurut keterangan pihak keluarga dan orang terdekat bahwa pelaku sering melakukan hal-hal aneh yang membuat pihak keluarga akhirnya membawa pelaku ke ahli kejiwaan. Nah, pada saat kita amankan pelaku, pada saat kita BAP, pelaku memberikan keterangan dengan normal. Jadi tidak sementara tidak terlihat indikasi bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa. Namun ini perlu kita dalami lebih lanjut. Oke Bapak, ini kan kondisi yang cukup memprihatinkan ya Pak, di mana anak membunuh ibu kandungan sendiri. Nah, sebelumnya Bapak dari pihak keluarga, keterangan dari pihak keluarga ataupun kerabat sekitar pernah nggak melihat pelaku ini melakukan penganiayaan terhadap orang lain sebelumnya Bapak? Nah,
menurut keterangan keluarga sampai saat sekarang belum pernah pelaku melakukan tindakan-tindakan lain kecuali kepada ibunya ini. Belum pernah. Ya. Baik, lalu kemudian motif yang akhirnya membuat pelaku ini melakukan hal tersebut adalah memang benar karena hanya dimarahi saja sama ibunya atau ada hal lain, Pak? Jadi setelah kita BAP pelaku dan interogasi awal mengatakan bahwa ini boleh kita ceritakan sedikit histori keluarganya gitu ya, keluarganya. Jadi pelaku ini merupakan 6 bersaudara, dia anak ketiga. Jadi kalau dari kehidupan sehari-hari, pelaku ini sangat sayang kepada bapaknya, sangat menyayangi bapaknya, dan pelaku menurut keterangannya sering menyaksikan bahwa korban ini sering memarahi ayahnya, sehingga pelaku merasa pengen membela bapaknya gitu. Nah, sehari-hari ibunya sering marah. Pada saat hari kejadian, pada hari Selasa tanggal 20, paginya si korban meminta kepada pelaku untuk mengambil obat di rumah sakit. Kemudian pelaku mengatakan nanti, sampai akhirnya baru siang sekitar menjelang zuhur, pelaku pergi ke rumah sakit mengambil obat. Namun karena pelaku sudah terlambat sehingga obat tidak berhasil dibawa untuk ibunya. Hal inilah yang memicu kemarahan ibunya pada saat itu. Jadi ibunya marah-marah terus sampai akhirnya ibu berapa kali bolak-balik dari ruang tamu ke dapur masih dimarahi dan akhirnya ibunya istirahat di ruang sofa di ruang tamu. Nah, saat inilah si pelaku timbul niat langsung ke dapur mengambil pisau daging atau golok dan mengayunkan 10 kali ke leher korban. Nah, jadi motifnya seperti itu. Oke, Bapak ini kalau itu kan dari pihak keluarga, Bapak anak ini kalau dari tetangga sekitar mengenal pelaku ini seperti apa Pak sebenarnya biasanya? Nah, menurut keterangan tetangga sekitar, kita mohon maaf kita belum bisa masuk terlalu dalam karena keluarga masih shock ya, kita dengan dasar kemanusiaan kita belum bisa melihat keluarga terlalu dalam. Cuma keterangan dari tetangga sekitarnya memang pelaku ini terkadang berbuat aneh, cuman tidak terpikirkan akan melakukan hal seperti ini. Baik Pak, terakhir Pak Edward, ini karena ini dikenal atau dinyatakan sebagai gangguan jiwa begitu dugaan gangguan jiwa, proses hukumnya seperti apa Pak? Ya, pada saat ini kami sudah sementara koordinasi dengan ahli kesehatan untuk menguji kejiwaan pelaku. Insya Allah mungkin kita akan menggunakan 2 ahli untuk second opinion. Apakah benar pelaku ini mengalami gangguan jiwa? Apakah pelaku ini bisa dimintai pertanggungjawaban pidana? Sementara tetap kita proses hukum bahwa pelaku kita tahan di Polres Purwakarta. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kapolres Purwakarta, Pak AKBP Edward Zulkarnain telah berbagi informasi bersama kami di Lapor Polisi. Terima kasih banyak Bapak. Selamat bertugas kembali Pak Edward. Ya, terima kasih. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ini ada bentrok warga di Jalan Pasar Yutefa, Abipura, Kota Jayapura pecah. Dan peristiwa ini dipicu akibat minuman keras. Bentrokan ini dipicu aksi pemukulan pemilik warung di Pasar Yutefa oleh warga yang diduga mabuk. Dan akibatnya ratusan warga Pasar Yutefa kemudian mengejar pelaku dan terjadi saling serang antara 2 kelompok. Aparat kepolisian Polsek Kota Abipura yang dibantu Koramil langsung menuju TKP untuk menenangkan warga. Ya, sementara pemirsa, Ketua Kerukunan Sulawesi Selatan mengimbau warga untuk menahan diri dan menyerahkan penyelesaian kasus kepada pihak kepolisian. Kami pertemuan besok jam 10 untuk menyelesaikan masalah ini supaya tidak terjadi pemicu hal yang tidak dan untuk melakukan pernyataan supaya kedua belah pihak jangan lagi bertikai membuat onar. Karena terbakar cemburu, seorang istri melabrak dan menganiaya mahasiswi di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.